Pemirsa, putri Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yakni Adiba Hansa Azahra sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Diketahui Adiba akan dipersunting oleh pesepak bola muda, Egy Maulana Fikri. Keduanya pun direncanakan akan menikah di penghujung tahun 2023 ini. Di tengah kabar bahagia tersebut, pihak keluarga almarhum UJ sempat mempersoalkan siapa yang akan menjadi wali nikah Adiba. Namun Umi Pipik sempat menegaskan bahwa anak keduanya Abizar Al-Ghifari yang akan menjadi wali nikah kakak kandungnya itu. Kan Adiba masih ada kakak, masih ada adik laki-laki yang sudah akhir balik, kecuali belum akhir balik baru boleh pamannya. Ini kan masih ada saudara kandung. Terus sebenarnya kasih. Walinya ya saya tetap Abizar lah anak saya. Kan saya masih punya anak laki-laki. Itu masih masih adik kandungnya Adiba, masih satu darah. Walaupun pamannya juga satu darah. Cuma kan memang masih ada Abizar, kenapa bukan Abizar kan? Dia lebih punya hak. Sudah akhir balik pula. Jadi ya Abizar yang jadi walinya. Saksinya masih rahasia. Terkait pernyataan Umi Pipik dan ketegasannya soal wali nikah Adiba, adik UJ, Fajar Siddiq, yang tadinya sempat mengatakan wali nikah Adiba harusnya dari pihak keluarga almarhum UJ, akhirnya menyerahkan kembali dan mengikuti serta menghargai keputusan Umi Pipik selaku ibunda Adiba. Kembali lagi tinggal tergantung Uminya aja. Kalau kami kan selaku keluarga dari almarhum UJ, tinggal ya kapan diundang kami hadir. Itu kan teknis ya, teknis lah. Pokoknya apapun yang terbaik lah untuk anak-anak kita, ponakan-ponakan kita melakukan yang terbaik. Masalah perwalian kita berikan 100% kepada ibunya karena ibunya lebih berhak. Apapun yang ada, yang pernah kita pelajari dan lain-lain, memang punya ulama-ulama banyak bermacam-macam ya, punya keputusan dan kesimpulan. Tapi kita di sini kembali lagi semua kita serahkan kepada ibunya. Kita nggak terlalu yang maaf ya. Ini loh saya lebih dulu ini saya enggak. Kita karakter keluarga bukan kayak gitu. Mudah-mudahan Abizar pun di saat menjadi wali nanti diberikan kesehatan, diberikan waktu dan untuk tempat dan lain-lainnya di acara itu mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Tak hanya Fajar Siddiq, Nona Ceciliana yang juga adik dari almarhum UJ juga angkat bicara terkait pernikahan Adiba. Nona mengurai mendapat kabar bahagia tersebut dari Abizar. Di momen itu, Fajar Siddiq dan Nona juga ditemui saat tengah ziarah ke makam almarhum UJ. Kalau kita emang biasa insya Allah tiap pekan sekali untuk ziarah, bukan karena ada satu hal atau apa enggak. Karena memang yang hidup aja harus diziarahi ya, harus dikunjungi, silaturahim. Nah, begitu juga dengan yang wafat harus diingat terus, bukan karena lagi naik masalah Adiba atau siapapun ya di keluarga kita kemudian kita ziarah, enggak, bukan. Kalau saya kebetulan pas habis pulang ceramah ada Abizar main ke rumah karena syuting samping rumah. Sebenarnya sempat ngobrol, Umi doain kakak Adiba mau lamaran gitu. Saya bilang, oh ya alhamdulillah mudah-mudahan lancar. Kapan sayang? Ini masih nungguin ini katanya, nanti kemungkinan acaranya Desember. Oh ya mudah-mudahan lancar lah semua biar cepet dia bisa punya omongan, jadi kan rame lah ya gitu ya. Memang pernikahan Adiba dengan Egy hanya tinggal hitungan bulan. Namun baik Fajar maupun Nona mengaku secara pribadi hingga hari ini belum menerima undangan langsung dari Umi Pipik ataupun sang calon pengantin. Terlepas dari hal itu, pihak keluarga besar almarhum UJ mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Adiba dan juga Egy agar dimudahkan jalannya sampai menuju hari pernikahan. Pokoknya intinya gini, dari keluarga kami siapapun calonnya ya, karena ketika Umi kami menikahkan kami nih anak-anaknya, Umi nggak lihat siapa si A, siapa si B, enggak. Yang penting Umi minta daripada anak-anaknya bisa menjadi pasangan yang baik gitu. Jadi kita nggak lihat dia siapa ya. Yang jelas ya yang penting jodohnya ada, ya saling melengkapi, ya udah kenapa enggak. Insya Allah lah dengan bimbingan Uminya, bimbingan orang-orang yang dekat dengan Egy atau dekat dengan Adiba senantiasa akan memberikan pencerahan, masukan yang positif sehingga perjalanan rumah tangga itu bisa dijalani dengan baik. Terkait persiapan, Umi Pipik yang ditemui awak media tidak berkomentar banyak dan hanya minta didoakan.
agar acara untuk Adiba berjalan lancar. Namun benarkah jika Adiba sudah menikah kelak, Umi Pipik meminta Adiba untuk langsung pisah rumah dan hidup mandiri bersama suami? Adakah wejangan khusus yang diberikan Umi Pipik untuk putri sulungnya tersebut? Bukan ngusir, maksudnya di sini konteksnya tuh saya nggak kepengen nanti kan biasanya kalau kayak misalkan anak laki-laki saya dia menikah, dia mendapatkan istri. Nah kan namanya laki-laki itu, anak laki-laki itu kan sayang banget sama ibunya. Nah nanti takutnya ada rasa kecemburuan dari pihak istri. Nah saya menghindari hal itu. Jadi jauh lebih baik anak-anak saya setelah menikah dia harus meninggalkan rumah saya, bukan ngusir tapi untuk menjaga, memberikan kebaikan. Mau dia ngontrak kayak mau rumahnya kecil nggak apa-apa, yang terpenting mereka berpisah gitu. Mereka satu rumah nggak ada ikut campur siapapun, mertua nggak ikut campur, orang tua nggak ikut campur, jadi ya benar-benar mereka mandiri gitu. Doanya ya sebagaimana harapan aja ya, mudah-mudahan dari kita semua khususnya Umi Tatu yang mungkin belum sempat ibaratnya bicara ya seperti ini, insya Allah pasti banyak harapan yang besar, harapan yang begitu inilah untuk Adiba dan Mas Egy. Mudah-mudahan dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bisa membagikan ayahnya dalam kubur. Nah, untuk Adiba agar mempersiapkan diri saja sebagai seorang ibu. Karena menjadi seorang ibu itu bukan titel yang untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tapi ibu adalah selamanya. Jadi upayakan persiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Karena itulah kesempurnaan rumah tangga adalah bagaimana seorang ibu ini, seorang istri ini bisa memberikan yang terbaik, membimbing, menjaga, memelihara, dan ya, yang paling utama menjaga kemuliaan suami. Sementara itu hubungan asmara Natalie Holscher dengan Yogi Ilham hingga hari ini terus menjadi sorotan publik. Memang saat ini Natalie dan Yogi kerap menunjukkan kemesraan dan hubungan asmaranya di media sosial. Bahkan di beberapa kesempatan, mantan istri Sule tersebut memperlihatkan tingkah mesranya kepada sang kekasih. Tak hanya itu, dalam salah satu kesempatan, Natalie juga sudah dikenalkan dengan keluarga besar Yogi di Pekanbaru. Dalam momen tersebut terlihat pula Natalie membawa serta putranya Azam. Momen pertemuan Natalie dengan keluarga besar Yogi di Pekanbaru pun diabadikan Natalie di kanal YouTube pribadinya. Saya jalanin aja semuanya yang halal gitu, yang berkah, yang baik-baik, yang positif. Aku udah pengen menjalani hidup aku lagi yang baru. Jadi udah stop tentang itu, ya udah. Ya harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Selalu di happyin aja semuanya. Mau mau kerjaan banyak happy, terus mau ngurusin anak happy, semuanya harus happy. Namun seakan berbanding terbalik dengan Yogi yang begitu gerak cepat alias gercep mengenalkan Natalie kepada keluarga besarnya, terkuak fakta lain, yakni Natalie sendiri justru belum pernah membawa atau mengenalkan Yogi secara langsung kepada keluarga, terutama sang oma, Hetty Holscher secara langsung. Ketemu langsung enggak, tapi by phone udah, by HP aja, nggak video enggak. Cuma dikenalin nih, Mam, Yogi, bla bla bla. Oh ya, saya bilang saya juga banyak teman, banyak keluarga, Pekanbaru. Udah itu aja. Nah, kapan juga pas saya nanti ada acara ke Pekanbaru nanti saya ketemu kamu lah, itu aja. Biasalah bahasa-bahasa itu kan ya. Oma Hetty sendiri mengurai santai terkait hubungan cucunya dengan Yogi. Meski terlihat begitu mesra dan seakan-akan maju ke jenjang serius, namun menurut Oma Hetty hubungan Natalie dan Yogi hanyalah hubungan pertemanan biasa. Benarkah meski Natalie sudah diperkenalkan dengan keluarga besar Yogi, namun Oma Hetty kurang setuju alias belum merestui hubungan asmara cucunya dengan Yogi? Kalau pendapat saya sebagai orang tua itu biasa-biasa aja. Ya itulah artis ya. Berita baru apa ya, kalau buat saya sih itu kan untuk naikin rating ya. Kita lihat dia berteman, bersahabat. Enggak, kita dari dulu nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah tanya apa-apa. Itu menurut saya Natalia punya pilihan sendiri ya, dan dia bisa menentukan yang mana menurut dia yang terbaik.
Oma Heti memang tak menampik melihat kedekatan Natali dengan Yogi. Namun nampaknya Oma Heti punya kriteria sendiri untuk pendamping sang cucu. Lantas benarkah di tengah asmara Natali dengan Yogi, Oma Heti justru sudah menyiapkan kandidat lain untuk dikenalkan pada Natali? Benarkah Oma Heti ingin mengenalkan seorang pejabat daerah pada Natali sebagai sosok pria yang lebih tepat? Ada satu calon yang saya udah bicarakan sama Oma Gina juga, sama Natalia juga, tapi saya nggak perlu sebut siapa dia. Yang penting tajir melintir, itu kan yang penting dalam hidup, benar kan? Tajir melintir lagi, benar kan? Lo iyalah, hidup memang kita harus cari senang. Off the record, saya udah bilang juga sama Natalia, udah, van-nya tuh kita nggak tahu, kelanjutannya apa kita nggak tahu. Pengusaha punya jabatan, saya bukan menjodohkan, jangan salah. Dia minta tolong dikenalin. Rencana Tuhan siapa yang bisa batalin? Nggak ada kan? Di luar hubungan asmara Natali, kehidupan asmara Sule juga tak luput dari perhatian publik. Sempat beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah biduan, mulai dari Memes Prameswari hingga yang terakhir, Sule sempat dikabarkan dekat dengan pedangdut Uci Sucita. Banyak rumor beredar Sule juga akan segera melepas status dudanya. Lantas apa tanggapan Oma Heti terkait asmara mantan suami cucunya? Kalau buat saya sih nggak pernah ada masalah sama mereka, mau Sule, anak-anaknya. Tetap kita pernah menjadi keluarga besar, ya kan, satu. Kedua, tetap ada ikatan turunan dari Natalia sama Sule, ya kan, itu saya gitu orangnya. Cuma kalau gua kan juga punya anak, yang paling sulit itu adalah sayang sama anak-anak itu. Tapi ya untuk saat ini kan anak-anak juga udah gede ya kan, kecuali Ajam gitu ya. Ajam kan sama mamahnya juga. Ya ikutin alur aja lah, kalau dia mau ya harus kuat mental sih sebetulnya. Harus kuat mental, karena kalau misalkan nggak kuat mental pasti di perjalanan nggak terpengaruh sama netizen lah. Zaman sekarang kan tahu sendiri ya kan, netizen lah apalah gitu kan. Ya udahlah, kita mah ngalir aja. Meski begitu, Oma Heti tak menampik Sule adalah sosok yang baik sebagai ayah dari cicitnya Azam. Azam nih kasih sayang mereka berdua. Ya memang ikatan tidak ada, tapi tetap anak itu adalah impian mereka ya. Meski sudah berpisah dengan Natali, Sule nyatanya tetap melakukan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan banyak memberi pesan baik untuk Natali. Kita jalanin dulu kan, kita juga belum tahu. Takutnya kalau misalkan kita pacaran terlalu kita kasih lihat terus dipublish terus gimana, tahu nggak jadi kan gue malu, iya kan? Mendingan nanti aja pas begitu nikah kalian gue undang semua. Kalau nikah, ya kan? Ya doakan aja lah yang terbaik lah. Jodoh Tuhan jodoh kan kita nggak tahu sama siapa. Tapi kalau kita sebagai orang tua minta yang terbaik ya, Tuhan Yesus minta yang terbaik yang bisa membahagiakan Natalia dan menyayangi Azam. Itu moto kita semua orang tua, neneknya semua berharap itu.